Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayudi Ibrahim Nasution. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Dampak Penggunaan Internet Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Informal selama COVID-19, Studi pada Sektor Perdagangan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, novelty penelitian, kerangka pemikiran, sampel dan data penelitian, serta strategi empiris dalam penelitian ini. Kita mulai dari latar belakang penelitian. Yang pertama adalah perkembangan teknologi digital yang berkembang pesat, di mana masyarakat semakin mengandalkan teknologi digital untuk menunjang aktivitasnya, baik aktivitas ekonomi maupun aktivitas individu maupun aktivitas kelompok untuk kegiatan sehari-harinya. Berdasarkan data dari International Technology Union bahwa penggunaan internet tahun 2009 sebesar 62,9% di negara maju, sedangkan di negara berkembang penggunaan internetnya sebesar 17,6%. 12 tahun kemudian, pada saat pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, bahwa terjadi peningkatan penggunaan internet, di mana di negara maju penggunaan internetnya kira-kira sebesar 90%, sedangkan di negara berkembang sebesar 60%. Pada saat pandemi COVID-19 terjadi pergeseran perilaku, di mana masyarakat itu memanfaatkan atau adanya pola perubahan untuk memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang aktivitas ekonomi dan pekerjaannya, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun aktivitasnya. Dan di sisi lain, ada sebagian kelompok memanfaatkan teknologi digital ini dengan kesempatan yang tidak terbatas. Beberapa literatur yang berkembang hingga saat ini adalah menjelaskan hubungan antara penggunaan internet terhadap pendapatan. Namun, hasil tersebut menunjukkan belum konsisten antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Sebagai contoh adalah penelitian dari Debus, Valentina, Samatan, dan Lee membuktikan bahwa penggunaan internet berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan pelaku usaha. Secara spesifik, Valentina menganalisis bahwa penggunaan internet dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta mendorong ekspor bagi usaha UMK di Yogyakarta. Sementara Si dan Lee membuktikan bahwa peningkatan pendapatan pekerja informal sebesar 1,62% apabila menggunakan internet. Di sisi lain, terdapat beberapa penelitian menunjukkan belum konsisten antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Seperti penelitian dari Message yang menunjukkan bahwa internet negatif signifikan terhadap pendapatan. Lebih lanjut, dari penelitian dari Galverin, Piens menyatakan bahwa penggunaan internet masih belum pasti. Sebagai contoh, di negara Afrika dan Sub-Sahara dan di negara Uganda menyatakan bahwa telepon seluler itu berkorelasi positif terhadap pendapatan, namun internet tidak memiliki dampak signifikan. Ini penelitian dari Haptu sama Balgobin tahun 2019 dan tahun 2022. Nah, perkembangan literatur yang menganalisis hubungan internet atau pengaruh internet ini sedang terus berkembang secara pesat. Beberapa penelitian yang sebelumnya menganalisis terkait produktivitas usaha UMK, performa pekerja informal di China, pendapatan rumah tangga non-pertanian di China, pengusaha perempuan, dan kemiskinan di Ekuador. Nah, berdasarkan literatur tersebut, penelitian yang menganalisis hubungan kausalitas dan heterogenitas secara bersama antara pengguna internet dan pendapatan pelaku usaha informal masih relatif sedikit, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Maka berdasarkan dari studi literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kausalitas antara penggunaan internet terhadap pendapatan pelaku usaha informal dengan menggunakan sektor perdagangan di Indonesia sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Terdapat 3 alasan kenapa sektor perdagangan menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Yang pertama adalah
sektor perdagangan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di Indonesia dengan laju pertumbuhan terhadap GDP sebesar 4,63%, tertinggi dibandingkan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, dan sektor lainnya. Meskipun kita bisa melihat terjadi kontraksi yang sangat dalam pada tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19. Alasan yang kedua adalah sektor perdagangan merupakan salah satu sektor informal terbesar dengan persentase 68,86%, yang merupakan sektor informal tertinggi ketiga dibandingkan sektor pertanian dan sektor akomodasi dan makanan. Namun, di sisi penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa proporsi tenaga kerja di sektor perdagangan di Indonesia sebesar 19,23%, dengan proporsi kedua terbesar setelah sektor pertanian. Alasan yang ketiga adalah penggunaan internet di sektor perdagangan menunjukkan persentase tertinggi sebesar 46,7% dibandingkan dengan sektor lain seperti sektor pertanian, industri, dan sektor lainnya. Namun, di sisi lain kita bisa melihat secara keseluruhan bahwa penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data dari World Bank tahun 2023, bahwa penggunaan di internet di Indonesia tumbuh sebesar 26,6%, mengalami peningkatan terutama pada saat pandemi COVID-19. Nah, berangkat dari latar belakang penelitian tersebut, dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah apakah terdapat dampak penggunaan internet terhadap pendapatan pelaku usaha informal dengan studi kasus pada sektor perdagangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi dampak penggunaan internet terhadap pendapatan pelaku usaha informal dengan studi pada sektor perdagangan di Indonesia. Adapun novelty dari penelitian ini yang pertama adalah diskusi terkait dengan dampak kausalitas antara penggunaan internet terhadap pendapatan pelaku usaha di informal di negara berkembang masih relatif sedikit, khususnya pada sektor perdagangan. Kebanyakan literatur yang di Indonesia kebanyakan menganalisis terkait pengaruh internet terhadap pengusaha perempuan, produktivitas pekerja dan performa UMK, dan petani dan pendapatan petani di Jawa Timur. Yang kedua, studi ini melihat dampak internet berdasarkan umur, tingkat pendidikan, wilayah perkotaan atau perdesaan, dan jenis kelamin yang sudah menikah. Karena di studi sebelumnya banyak variasi yang menganalisis dampak penggunaan internet pada berbagai subkelompok tersebut. Yang ketiga, studi ini juga melihat adanya kesenjangan penelitian dalam pola perubahan pelaku usaha selama pandemi COVID-19 di negaranya budayanya berbeda seperti di Indonesia. Maka perlu dieksplorasi lebih lanjut bagaimana lebih dalam terkait dengan penerapan internet dalam aktivitas ekonomi sebagai salah satu tren yang berkembang pesat saat ini. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini, di mana inputnya adalah penggunaan internet atau pelaku usaha yang menggunakan internet itu dapat meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi kerja, serta mereka dapat memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Ini adalah sebagai prosesnya. Selanjutnya, ketika mereka dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja dan kemudahan dalam akses informasi, maka outcome-nya adalah mampu mendorong pendapatan pelaku usaha informal, serta dapat berimpact terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Berikut adalah pembentukan dataset dalam penelitian ini, di mana dataset ini data Sakernas Agustus tahun 2020 dan data Sakernas Agustus tahun 2021. Selanjutnya, peneliti mengklasifikasikan berdasarkan 17 sektor. Yang 17 sektor berdasarkan lapangan usaha, di mana peneliti mengambil hanya fokus pada sektor perdagangan. Selanjutnya, peneliti mengklasifikasikan perdagangan berdasarkan status pelaku usaha, baik itu formal maupun informal. Setelah diklasifikasikan, maka peneliti fokus
pada sektor perdagangan pelaku usaha informal berdasarkan rata-rata pendapatannya. Nah, setelah kita udah selesai pembentukan data tersebut, maka kita bisa menggabungkan data Sakernas tahun 2020 dan data Sakernas tahun 2021. Begitu juga dengan data PODES, yang pada akhirnya kita menggabungkan data Sakernas tahun 2020 dan tahun 2021. Adapun sampel dan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data dari Sakernas tahun Agustus tahun 2020 dan 2021, updating PODES tahun 2020 dan 2001 untuk mengetahui jumlah BTS atau Base Transceiver Station dan kekuatan sinyal di masing-masing daerah. Outcome of interest dari penelitian ini adalah pendapatan pelaku usaha informal yang dihitung berdasarkan rata-rata pendapatan yang diterima dalam sebulan itu, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Selanjutnya, peneliti membreakdown berdasarkan rata-rata pendapatan berusaha sendiri maupun berusaha dibantu buruh tidak tetap. Hal ini merujuk berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Variable of interest dari penelitian ini di mana internet merupakan dummy variable, satu jika pelaku usaha menggunakan internet dan nol tidak menggunakan internet. Selanjutnya, untuk menambah ketepatan estimasi, peneliti menggunakan variabel kontrol yang relevan untuk menjelaskan variabel penggunaan internet. Berikut adalah definisi operasional variabel dari penelitian ini. Strategi empiris dari penelitian ini yang pertama adalah peneliti menggunakan OLS untuk menggambarkan hubungan antara penggunaan internet dengan pendapatan tanpa mempertimbangkan selection bias dan masalah endogeneity, di mana YIT adalah direpresentasikan dengan total pendapatan dengan rata-rata pendapatan berusaha sendiri maupun berusaha dibantu buruh tidak tetap. Di sini adalah internet use ini sebagai dummy variabel jika pelaku usaha menggunakan internet dan nol sebaliknya. X di sini adalah kontrol variabel yang terdiri dari ukuran keluar karakter rumah tangga dan seterusnya. Selanjutnya adalah theta di sini regional fixed effect dan error term. Penelitian ini mempertimbangkan masalah endogeneity antara penggunaan internet terhadap pendapatan pelaku usaha informal, di mana adanya hubungan kausalitas antara penggunaan internet dan pendapatan. Nah, di sini penelitian ini menggunakan metode instrumental variable untuk menganalisis untuk mengatasi masalah endogeneity dalam model tersebut. Ada dua asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah validitas, yang kedua itu adalah relevansi. Artinya adalah validitas di sini instrumennya tidak berkorelasi dengan faktor apapun dalam error term dan tidak memiliki efek parsial pada Y atau variabel dependen, sedang relevansi adalah instrumennya adalah berkorelasi dengan X. Nah, di sini dalam penelitian ini BTS sebagai IV yang memiliki alasan yang cukup kuat. Pertama adalah berdasarkan literatur sebelumnya bahwa BTS itu berhubungan positif dengan kekuatan sinyal di suatu wilayah. Semakin dekat dengan jarak dengan tempat tinggal seseorang dengan BTS, maka menghasilkan sinyal yang kuat. Hal ini dapat memungkinkan menangkap lebih jauh perbedaan sinyal di masing-masing daerah. Berikut adalah model dari penelitian ini dari first stage-nya dan second stage-nya. The first stage-nya di mana dependent variabelnya adalah yang kita menduga itu adalah endogeneity adalah internet use sebagai dummy variabel dan BTS di sini adalah sebagai IV-nya. X di sini direpresentasikan sebagai kontrol variabel, theta di sini fixed effect regional dan E di sini sebagai error term. The second stage-nya adalah dependent variable sebagai pendapatan pelaku usaha dan internet use-nya itu adalah setelah kita mengontrol endogeneity dari model penelitian tersebut. Dan ini adalah model per stage dan second stage yang kita gunakan dalam penelitian ini. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.